Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, sahabat olahraga dimanapun Anda berada, ketemu lagi sama Adi Renaldi di sini, ya. Dan sekarang saya berada di Saung Dadakan, ya. Saung Dadakan itu tempat, ya, tempat santai, makan, ya, di sini, ya, ngopi di sini. Tempatnya di Jalan Lodaya, Kota Bandung. Baik, sahabat olahraga, saya tidak sendirian, pasti sudah tahu dong. Di sebelah saya ada Bapak Haji Yoko, ya, Bapak Haji Yoko Angga Surya sebagai Ketua PGSI Jawa Barat, Persatuan Gulat Seluruh Indonesia di Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Adi. Ya, gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, damang Kak Adi. Alhamdulillah, ya. Ya, Pak Haji, dan sekarang ini memang kita berbicara jelang PON, ya, PON ke-21 yang akan diselenggarakan di Aceh dan di Sumut di tahun 2024, ya. Gimana Pak Haji? Pak Haji baru saja menginjakan sebagai Ketua Umum PGSI Jawa Barat. Apa langkah Pak Haji, program jangka pendek dan jangka panjang ini Pak Haji? Program jangka pendeknya secara otomatis saya akan segera mengadakan TC. TC, ya? Langsung TC. Karena memang anak-anak kita banyak yang masih muda-muda. Tapi peluangnya memang sangat besar mereka. Ya. Hanya dari sisi pengalaman, jam terbangnya masih kurang. Ya. Maka kita start awal karena harus nguber kekuatan-kekuatan di luar sana. Ya. Ya. Dan berarti ini banyak bermunculan atlet muda gulat Jawa Barat, ya. Dan itu hasil dari mana? Itu seleksi dari mana itu Pak Haji? Sebetulnya saya belum kerja dari 18 ke yang lolos 17 itu sebetulnya hasil kerja kawan-kawan dari pengcap dan dari PPLP Jawa Barat. Jadi saya sendiri belum kerja. Ya. Itu hasil mereka semua itu. Ya, tapi memang dari pengalaman kemarin babak kualifikasi PON, potensinya ada, tapi dalam beberapa hal masih banyak yang kurang. Ya. Maka saya mempercepat latihan itu dalam rangka menguber kekurangan mereka itu. Ya. Baik, memang saya dengar-dengar tadi Pak Haji pernah menyampaikan mencari atlet potensial, bibit potensial untuk gulat ini emang sangat sulit. Kenapa sulitnya Pak Haji? Nah, kalau olahraga yang lain, sesama bela diri pun, semua ada uang pendaftaran, ada SPP bulanan, mereka mudah pada masuk. Ya. Kalau gulat digratiskan pun sulit, gratis segala-galanya, sulit. Itu kendala-kendalanya Kak Adi. Tapi saya insya Allah ke depan akan bekerja sama dengan kawan guru dan lain-lain, udah seluruh Jawa Barat, berkomunikasi untuk membangkitkan gulat. Mereka suka dengan gulat. Mungkin sekali-kali saya akan mengadakan gulat ini di mall. Oh, ya, antar pelajar bisa, ya? Ya. Antar pelajar. Ya. Dan sebelum melangkah jauh nih, banyak mungkin ini bertanya-tanya. Biasanya kan Pak Haji Yoko ini identik dengan sepak bola. Ya, dengan sepak bola. Dan sekarang juga masih menangani sepak bola. Kenapa sih sampai akhirnya terjun ke cabur gulat atau PGSI Jawa Barat ini? Ya. Kang Adi, pertanyaannya sama Pak Ketum KONI Jawa Barat. Nah, Haji, ngurus gulat. Mohon Pak Ketum, abdi mantan atlet gulat. Oh gitu, cara diawali itulah. Saya mantan atlet gulat. Saya mantan atlet gulat sampai umur 17 tahun. Karena sesuatu hal, banyak hal, saya mungkin nakal dari kecil, mungkin saya berhenti di gulatnya. Sempat ke nasional-nasional, tapi saya berhenti. Nah, maka kawan-kawan pengcap banyak minta bantuan saya untuk dicarikan calon ketua, termasuk Kang Anton CS, adik-adik kita, Anton, Bambang, semua pada ke saya ke sini. Dicarikan, saya bilang saya enggak, kawan-kawan aja yang maju silakan. Akhirnya pada saat itu Kang Anton saya dorong, sesuai arahan dari incumbent, dari Kang Alvan. Saya dorong Kang Anton. Tapi karena sesuatu hal lah, mungkin mekanisme tahapannya atau apanya dianggap
salah sama PPPGSI, maka hasilnya dibatalkan. Setelah dibatalkan, saya dipinta untuk minta tolong ke KONI untuk mengadakan selekda sama kawan-kawan Kang Cecep CS, KONI Kang Cecep CS. Karena saya mantan atlet gulat, dipinta tolong masa sih enggak. Saya datang ke KONI, saya bilang ke ketum, minta bantuan untuk ngadain selekda karena ini waktunya sudah 3 bulan lagi. Alhamdulillah Pak Ketum KONI ini menurut saya luar biasa. Langsung respon, langsung dipanggil Binpres, langsung dirapatkan dan terselenggaralah kita mengadakan selekda. Alhamdulillah hasil selekdanya yang kemarin tuh. Jadi itu perjalanannya Pak Haji. Iya, makanya bertanya-tanya kenapa Pak Haji ke gulat kayak gitu ya. Ternyata Pak Haji itu mantan gulat. Waktu umur 17 tahun tuh mantan gulat ya. Dan waktu BK ketemu sama teman-teman dulu katanya. Dulu kan namanya kan bukan Pak Haji Yoko ya. Betul. Kata dengar-dengar Aang ya? Betul. Nama remaja saya Aang. Aang ya. Betul. Gimana pas ketemu, Pak? Pas ketemu mantan-mantan nih ya? Semacam reunian lah. Ada kurang lebih 8 orang, kurang lebih lah. Pada nyamperin. Ya bilangnya Aang semua juga. Aang semua bilangnya ya. Saya sampai bilang ke Kang Laga. Ji, orang pakai nama Aang, pakai nama Yoko. Bingung nih saya. Itulah yang terjadi. Ada yang pernah ngalahin saya, ada yang pernah dikalahin sama saya, ketemu semua lah ketawa. Jadi pas ketemu tuh reuni ngedukung ya Pak Haji jadi dia ketua. Dia senang banget. Senang dia mengharapkan sangat ada mengharapkan lah. Ada mengharapkan supaya Jabar mulai bangkit. Jabar bangkit. Alhamdulillah kawan-kawan di Jakarta, Tangerang, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Tapi sok aya nu ngaharewas Pak Haji. Jabar ada atlet nggak? Ada yang minta atlet nggak ke Pak Haji? Nggak ada ya. Ya, dan ini tadi perjalanannya sangat luar biasa deh Pak Haji nih ya. Dari Aang ke Pak Haji Yoko. Jadi kan bingung juga kayak gitu ya. Dulu memang nama kondangnya mungkin ya. Aang kayak gitu. Ya, Pak Haji. Dan kemarin sangat luar biasa ya. Gulat Jawa Barat di babak kualifikasi PON yang akan bertanding nanti di PON 21 di tahun 2024. Nih Pak Haji, kemarin dapat berapa medali emas nih Pak Haji waktu BK? Kita lolos 17, yang dapat medali 13. Yang dapat medali ya? 13. Dapat 3 emas, 4 perak, dan 6 perunggu. Yang lain lolos, tapi karena mereka kelima, hanya lolos saja, tidak dapat medali. Tahun waktu di Papua kan PON Papua Jabar hanya dapat 1 medali emas ya kalau tidak salah ya. 2 perak. Dan ini mungkin ada peningkatan ya. Walaupun Pak Haji belum bekerja nih ya. Belum bekerja. Nah, ini mungkin ada motivasi lagi untuk Pak Haji. Pak Haji karena kemarin saya baru. Sebetulnya saya tidak berbuat apa-apa. Hanya yang biasa saya kerjakan di sepak bola, saya kerjakan di gulat. Anak-anak persoalan menurut saya sih hal biasa. Mereka itu nggak usah mikir cuci-cuci lagi, di laundry semua. Dan di sisi makan dan lain-lain, kata mereka luar biasa. Padahal di sepak bola udah biasa. Sepak bola berapa orang ya? Banyak banget ya. Nah, gulat berapa orang juga ya. Oh jadi semua dibebasin gitu ya Pak Haji ya? Mereka suruh fokus hanya ke pertandingan saja. Tidak boleh disibukkan, dipikirkan lagi dengan hal-hal yang lain. Kalau mereka nyuci kan belum nyucinya, belum di mana ngegantungnya, belum di mana nyetrikanya, kan pusing tuh. Kamu fokus ke pertandingan aja. Pelatih fokus ke taktik strategi aja. Tonton tuh calon lawan-lawannya itu aja kok. Ada hal lain lagi. Masih banyak nih pertanyaan ya. Jangan sampai kemana-mana, masih bersama saya Adir Naldi dan juga Pak Haji Yoko.
Masih bersama saya Adi Rinaldi ya di Kabar Olahraga. Kabar Olahraga setiap hari di RRI itu ada ini ya, di Pro 1 dari jam 9.30 sampai jam 10 Kabar Olahraga itu. Dan sekarang saya mau ngobrol langsung nih sama Pak Haji Yoko. Tadi masalah cuci tidak sendiri sekarang ya, jadi dibebasin sama Pak Haji Yoko. Ya, memang ini pekerjaan Pak Haji Yoko sewaktu di sepak bola ke atlet-atletnya seperti itu. Dan ini mungkin baru juga untuk atlet-atlet gulat Jawa Barat ya. Dan bisa dibilang ini dimanjakan ya. Harus seperti itu. Kenapa Pak Haji? Kan kalau nyeseh mah kan itu buat ini ya, buat apa? Buat fisik. Kenapa dibebasin, Pak? Ya, kan mereka harus fokus ke pertandingan. Nah, itu ya. Kalau untuk pada saat latihan atau apa mungkin juga ada bagusnya belajar mandiri. Ya. Tapi kalau udah di sisi pertandingan, mereka itu ya fokusnya ke pertandingan. Saat bahasa saya saatnya dimanja deh. Saatnya dimanja yang asalnya berlelah-lelah, bercapek-capek ya saat sekarang mah harus relax banget gitu Ya. kan. Berarti baru Pak Haji yang melakukan seperti itu ya. Kalau dulu gimana mungkin? Aduh, saya nggak tahu. Nggak tahu ya dulu. Nggak tahu. Makanya kalau misalnya senang ya berarti ya ini baru dilakukan oleh Pak Haji Yoko ya untuk atlet-atlet gulat Jawa Barat. Nah, Pak Haji, dan memang persaingan gulat ini sangat luar biasa ya, dari Kalimantan ya, terus juga dari DKI, mungkinnya dari Jatim. Ya, Pak Haji, apa sih strategi Pak Haji untuk supaya atlet-atlet gulat Jawa Barat ini semakin semangat dan semakin ya istilahnya bisa bersaing lah nanti di PON? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Haji ini, Pak? Dimulai awal itu programnya harus yang jelas. Memang selama ini belum ada program yang jelas ya? Saya kurang tahu. Baru karena sih ya. Kebetulan saya baru. Ya, pasti dimulai dari sana. Kedua, gigi mereka. Ya. Ya, karena saya pengalaman kemarin ternyata pada saat beres ayam kayak beak 2, tilu dan lain-lain. Berarti perlu gizi. Ya, apa kita punya waktu 10 bulan, kita akan perbaiki gizinya. Ya. Terus saya akan bicara dengan pelatih supaya mereka di drill skill. Jadi silahkan latihan yang lainnya, tapi saya ingin tergantung atlet-atlet teknik mananya yang suka atletnya, tapi tidak usah banyak-banyak. 1, 2, sebanyak-banyaknya 3 itu di drill. Latihan yang berulang-ulang supaya jadi otomatisasi. Pada saat pertandingan, kalau dia ngambil teknik itu selesai musuh udah gitu. Oh. Jadi harus dipantau juga pelatihnya juga dong, Pak Haji? Saya pasti pantau terus. Sekarang udah berapa pelatih nih untuk menangani Jawa Barat ini? Yang kemarin ada 5 orang, 1 Korea, 4 dari lokal kita. Berarti itu mau dipertahankan ya? Baru mau evaluasi. Evaluasi ya. Nanti sore kita ketemuan, kita akan bikin komitmen. Apakah kawan-kawan siap melatih? Apakah kawan-kawan siap setiap latihan hadir? Itu penting banget. Jadi belum ada diputuskan ya. Karena kawan-kawannya masih pada sibuk. Gitu. Dan kalau misalnya berbicara dengan pelatih berarti kan harus ada sertifikat ya yang bisa menangani. Ya, kalau misalnya tidak ada sertifikat ini gimana nih Pak Haji? Kebetulan saya di gulat tidak tahu, baru lagi bayangin 45 tahun. Apakah sertifikat gulat itu macam gimana? Apakah kawan-kawan yang melatih itu pada punya sertifikat? Ini belum. Mungkin nanti sore saya bakal ketemuan. Apakah saya mau pasti bertanya. Ini misalnya kalau di futsal ini level apa? Kalau di sepak bola mungkin ini punya sertifikat apa, AFC, FIFA atau apa kan gitu kan. Saya sama sekali buta ini. Tapi kalau misalnya seandainya nih ada pelatih yang bagus, tapi belum ada sertifikat, apa yang harus dilakukan oleh Pak Haji? Yang penting kalau memang kalau dia nggak ngelatihnya bagus, kebetulan tidak punya sertifikat, karena kawan-kawan atlet ini berlatih sudah dari kecil, yang pasti kita disamakan visinya, yang pasti yang saya bilang, saya minta, misalnya praktisi berarti kan, saya minta 1-2 teknik yang atlet itu suka itu di drill.
Atlet ini berbeda lagi, sukanya itu di drill itu aja. Iya. Secara programnya pasti ada yang bisa. Bambang ini kan EPOK. Pasti dia soal bikin program bisa. Ya. Hanya program dia harus disatukan dengan pelatih yang lain, terutama dengan yang Korea. Harus disatukan. Ya. Kan sekarang banyak yang 2 jabatan nih Pak Haji ya. Maaf nih, ada pelatih menjabat ini juga, maksudnya di pengurusan, seperti contohnya pengurusan gulat. Jadi ini 2 jabatan akan diberlakukan nggak untuk Pak Haji nanti? Pelatih menjabat ini, misalnya pelatih menjabat seko. Pelatih menjabat jabatan yang lain. Ya, seperti itu. Gini. Bisa saja dijalankan, tapi sebetulnya untuk ke depan yang ideal kita harus memberikan reward terhadap pelatih pengcap yang atletnya ada, apalagi banyak. Ke depan harus begitu. Dan sekarang pun saya lagi pikirkan, kalau nanti komitmen yang ada sekarang pun komitmen dengan saya yang tidak jelas, saya ganti. Pasti dengan pelatih yang pernah menghasilkan juara. Pasti begitu. Maka saya pasti tahap bertahap, Kang Adi. Iya. Berarti kan di Pengcap juga ada pelatih yang mengirimkan atletnya untuk menjadi tulang punggung Jawa Barat. Betul. Itu yang harus diperhatikan ya Pak Haji. Betul. Yang pasti Kang Adi, insya Allah saya akan memberikan reward terhadap pengcap yang berprestasi. Itu pasti. Ya, luar biasa ya. Ini baru awal nih ya, baru awal, dan ini sudah terbukti Pak Haji ini banyak atlet-atlet, contohnya sepak bola ya, yang senang dengan Pak Haji. Berarti kan ada kesenangan dari atlet juga, semangatnya juga terbakar untuk menjadi juara ya Pak Haji ya, seperti itu. Ya Pak Haji, dan ini KONI Jawa Barat tuh di tahun depan baru akan mengadakan yang namanya Platda. Nah, ini program Pak Haji gimana nih? Platda, apakah duluan untuk melakukan Platda atau mungkin nanti mengikuti KONI Jawa Barat? Ya. Pada saat saya selesai pemilihan ketum KONI bicara mulai kita TC-nya Januari. Ya. Tapi jangan seperti yang lain, Pak Haji. Kalau bisa mah setelah beres langsung adain TC lagi. Maka saya dimulai bulan Desember akan TC mandiri. Berarti dari Pak Haji sendiri dong biayanya? Insya Allah. Nanti dirembes, alhamdulillah. Tidak dirembes, alhamdulillah. Iya. Siap. Ya mudah-mudahan dirembes ya Pak Haji ya. Biar tambah semangat lagi. Ya Pak Haji. Dan kemarin juga agak miris juga ya Pak Haji ya. Ternyata Pak Haji baru tahu ada atlet yang sudah retak, tapi masih terus untuk bertanding. Terus juga kemarin kan di babak kualifikasi ada beberapa atlet yang cedera. Ini gimana nih Pak Haji? Ya, itu untuk saya evaluasi banget. Pada saat terutama kalau Dio patah itu resiko pertarungan. Kalau di pertarungan apapun bisa terjadi. Tapi kalau kawan-kawan yang cedera dari awal, alangkah bagusnya. Emas bukan segala-galanya. Kita harus lebih lagi memperhatikan karir prestasi dia ke depan. Ada terjadi terutama sama yang atlet putri kita Wardah. Dia retak, dia bertanding, dia kalah. Yang ngalahinnya masuk ke final, dia bertanding lagi. Saya bilang suruh jangan, tapi pelatih tetap pengen ngaduin. Tapi alhamdulillah, saya bilang Wardah, udah aja pas bertanding, asal baru kepegang kamu kalah aja. Karena saya tidak punya hak. Karena dua-duanya udah pengen, kita tidak punya hak untuk melarang lagi. Tapi atlet yang namanya Wardah, kalau di kacamata saya luar biasa. Dia bertanding dan dia bisa memenangkan perak. Luar biasa. Walaupun pada saat pertandingan saya agak ngeri-ngeri sedap. Setelah pertandingan jujur saja saya netesin air mata. Ini cewek luar biasa, perempuan luar biasa. Lalaki naonan punten tadi, urang lalaki tahu naonan. Retak wadi diadu, dan setelah pulang di sini suruh MRI, retaknya masih. Retaknya masih.
Jadi kelihatannya pas sebelum bertanding kelihatan sama Pak Haji itu udah bengkak gitu ya? Belum. Setelah pertandingan pertama. Setelah pertandingan kalah. Ya. Saya baru tahu. Ngelihat bahwa di kakinya ada merah. Saya tanya kenapa bengkak merah, kenapa? Saya tadi lihat nggak apa-apa. Sakit. Dia nunjukin yang sakitnya saya pegang nggak gini, ada yang bilang di atas. Itu mah bakal retak Pak Haji. Nah itu kaget saya. Setelah evaluasi kejadiannya, dia bertanding lagi menang, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ya. Ini yang menjadikan saya termotivasi. Asal nambung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kaderullah. Saya memang ditempatkan untuk jadi ketua di sana untuk memperbaiki segala-galanya. Luar biasa ya. Baik Pak Haji, dan target Pak Haji ini di PON 21 mungkin sudah mengetahui ya lawan-lawannya juga atlet-atlet yang potensial di Jawa Barat. Target Pak Haji di PON nanti berapa medali Mas Pak Haji? Saya PON Aceh itu target saya ke pelatih itu 5. 5 ya? 5. Karena memang atlet-atlet ini saya targetkan itu sebetulnya nanti di 2028 kita harus jadi juara umum. Ya. 2008 tapi untuk Aceh bisa 5 saya targetkan. Bisa 5. Setelah hitung-hitungan saya bisa 5. PON Papua 1, sekarang 5. Sangat luar biasa, signifikan. Kenapa Pak Haji bisa menargetkan 5 seperti itu? Ya, kita harus banyak yang merubah. Banyak yang merubah. Ya. Dari motivasi. Dari cara berlatih. Ya. Karena kebetulan saya mantan atlet. Insya Allah saya tahu beberapa teknik yang cukup bagus yang bisa mematikan, bisa menyelesaikan di pertandingan. Ya. Dari pandangan Pak Haji, dari 5 itu yang sudah dikunci misalnya, yang sudah dikunci akan meraih medali emas siapa aja? Baru 3. Yang sudah dikunci baru 3. Sarah, Dimas, dan Karisma, baru 3. Yang lainnya ada Dio, ada Ferry, ada Hamdian, ada satu lagi termasuk Wardah. Karena saya walaupun bayangkan aja walaupun dengan kaki begitu di pertarungan terakhir dia tarung masih bisa menang perunggu. Iya. Berarti yang lainnya yang lainnya kita lihat situasi. Ya. Semoga yang lainnya juga dengan peningkatan nanti proses latihan. Ya. Yang latihannya mungkin prosesnya juga agak berbeda. Semoga semuanya bisa meningkat dengan signifikan. Ya. Baik. TC nih. Mau di mana TC-nya, Pak? TC kita di Pajajaran. Pajajaran saja. Sekarang Gor Pajajaran. Gornya sekarang saya lagi perbaiki. Mulai dari kemarin kita perbaiki. Kang Adi kan tahu kamar mandinya gimana. Sekarang semua kita perbaiki. Termasuk kamar-kamarnya. Jadi TC-nya kamarnya di sana, latihannya di sana. Jadi lebih nyaman lagi ya Pak Haji ya. Baik. Keluar negerinya? Keluar negerinya ya pasti Korea lah. Kalau saya sebetulnya kalau gulat itu sebetulnya kan ke Irak, Kazakhstan kan gitu ya. Tapi ya karena kita punya pelatih Korea udah pasti ke Korea lah. Nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah. Bagus juga kan Korea? Bagus juga. Nggak ada masalah. Iya, jadi sudah bulat 5 medali emas ya. Insya Allah. Di cabur gulat ya Pak Haji. Insya Allah. Pak Haji, mungkin ini ada himbauan untuk KONI Jawa Barat dan juga untuk para atlet lah Pak. Ada himbauan untuk KONI Jawa Barat atau juga untuk pemerintah Jawa Barat ini gimana Pak? Kalau saya sementara ini karena baru di Jawa Barat baru pedagang Pengda itu baru kali ini yang terasa di PON kemarin saya apresiasi termasuk KONI termasuk Binpresnya saya rasa cukup ya? Cukup. Memuaskan? Kalau iya cukup lah. Kalau bicara kurang kurang terus kurang terus. Tapi setelah kemarin coba kita bekerja sama dengan Binpres cukup ya? Cukup. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Optimis 5 ya Pak ya? 5. 5. Ini 5 ya? 5. Ya, alhamdulillah. Ya baik, hatur nuhun Pak Haji. Sehat terus ya Pak Haji ya? Amin. Sama-sama sehat. Baik, sahabat olahraga dimanapun Anda berada, tadi kami telah berbincang bersama Ketua PGSI Jawa Barat, Bapak Haji Yoko Angga Surya.
Semoga 5 medali emas yang dicanangkan oleh Pak Ketua PKSI Jawa Barat bisa terlaksana dan bisa terkabul untuk PON 21 tahun 2024. Adi Renaldi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.